A day in my life sebagai ibu rumah tangga, masakin menu yang spesial untuk bapak suami supaya suami tambah sayang. Hai guys, assalamualaikum. Jadi temenin Widya beberes dan juga masak hari ini ya mams. Hari ini aku pengen masak makanan spesial untuk bapak suami, salah satu menu favoritnya beliau. Jadi ini tuh adalah masakan yang bikin beliau tuh makannya bertambah-tambah ya mams biasanya. Nah tadi tuh aku udah beli ikan mujair 1 kilo di tukang sayur. Jadi abang tukang sayurnya itu udah anterin ke rumah. Enaknya di tempat aku ini tuh kalau kita mau pesen sayur atau apapun itu semuanya bisa diantar sampai ke depan pintu ya mami. Tapi ada minimal pembelian 10.000 itu udah free ongkir. Nah jadi tadi sekitar jam setengah 7 pagi aku udah WA abang tukang sayurnya dan 10 menit kemudian beliau langsung antarkan ikannya ke rumah. Jadi tadi aku beli ikan mujair 1 kilo, kemudian aku beli cabai, bawang, tomat, dan lain-lain. Semua belanjaan aku habis sekitar 68.000. Masya Allah sebenarnya agak-agak kaget gimana gitu ya mami ya. Sama keuangan sekarang. Kita bukannya mau mengeluh atau kayak gimana ya mams. Ngerasa gak sih mami semakin hari harga-harga di pasar itu semakin mahal. Dan harga kebutuhan pokok juga semakin naik. Rasanya uang 100.000 itu kayak gak ada nilainya sama sekali ya. Kalau dulu uang 100.000 rasanya bisa banget beli macam-macam, bahkan masih ada lebihnya. Kalau sekarang 100.000 syukur-syukur cukup untuk satu hari. Dan rasanya biasanya kurang ya mams. Sedangkan aku dengan anak 2 aja rasanya 100.000 itu gak ada apa-apanya dalam sehari. Bagaimana dengan orang yang anaknya banyak ya mams, Masya Allah. Entah kenapa makin kesini makin kesana ya mams, rasanya semakin tahun semakin kecil nilai uang dan juga cari uangnya juga semakin susah, Masya Allah. Aku yakin gak cuma aku ya mams, ibu rumah tangga yang merasakan hal ini. Tapi ya udah balik lagi ke topik. Karena nanti kalau kita perpanjang pembicaraannya jadi kesannya kayak ngeluh ya mams, kenapa nggak bersyukur gitu, padahal bukannya nggak bersyukur ya mams, aku tuh cuma pengen cerita aja gitu loh. Kalau sekarang ini makin kesini harga kebutuhan pokok makin mahal, kenapa nilai uang rasanya makin gak ada artinya ya. Apakah bunda-bunda semua merasakannya juga? Oh ya, balik lagi ke topik ya mams. Jadi ini dia tadi ikan yang udah dianterin sama abang tukang sayur. Nah ini langsung aku bersihkan aja. Nah karena ini tuh ikannya gede-gede banget dan juga banyak banget ya mams, nggak akan habis untuk aku dan bapak suami. Jadi ini tuh ikannya mau aku bagi 2 mami. Jadi sekalian aja nanti semuanya aku bumbuin. Aku bakal bikin bumbu yang lebih banyak seperti biasanya supaya bapak suami senang makannya. Karena kalau suamiku tuh dibikin bumbu sendiri dia tuh bakal doyan banget makannya, begitu juga dengan kakak Meme. Setelah selesai bersihkan ikannya mami, di sini aku belum masak nasi, jadi aku masak nasi dulu ya mam supaya lebih tenang ya kalau nasinya udah ada. Karena seperti biasanya pernah beberapa kali ya mami aku tuh keasikan masak lauk, begitu waktunya makan udah lapar ternyata nasinya belum aku masak. Rasanya Masya Allah greget banget deh ngeliat diri sendiri kalau udah kayak gitu. Mami-mami pernah gitu juga gak sih? Kirain udah masak nasi, ternyata nasinya belum dimasak. Atau pernah juga gak sih ngerasain kayak aku kira itu aku udah masak gitu loh mams. Tapi bener, nasinya itu emang udah aku masukin ke dalam magicom, tapi ternyata gak aku cetrekin dong. Jadi ya nasinya itu gak akan mateng ya kan sampai kapanpun. Begitu udah lapar, perut udah keroncongan, terus lauk udah matang, waktunya mau makan, ternyata nasinya belum dicetrekin ke bawah. Jadi ya Allah rasanya tuh greget banget akhirnya, karena emang udah terlanjur lapar, jadilah kita beli makanan jadi juga. Kan kesel ya kalau udah kayak gitu. Nah ini dia tadi mami yang udah aku siangin ya ikannya. Kemudian untuk bumbunya di sini aku pakai bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, lengkuas, kemudian aku pakai kemiri, kemudian aku pakai ketumbar dan juga pakai lada. Jadi ini tuh ketumbar dan ladanya karena memang aku nggak punya ketumbar dan ladanya yang masih utuh, jadi aku pakai yang bubuk yang ada di warung aja ya mami. Gak apa-apa deh, yang penting rasanya bakalan tetap sama kok insya Allah. Jadi semua bumbu ini tuh bakalan aku masukin ke dalam blender dan sengaja aku pakai bumbunya itu lebih banyak. Seperti yang tadi aku bilang ya mami, jadi suamiku itu suka banget kalau aku masak ikan atau ayam itu dibumbuin sendiri. Gak tahu kenapa beliau itu lebih suka katanya daripada kalau aku beli bumbu jadi.
Padahal zaman sekarang kalau mau praktis, mau simpel, banyak ya bumbu racik yang tinggal ngaduk aja. Tapi memang karena suamiku kurang suka, jadi ya udahlah, sebagai istri yang solehot, mari kita buat bumbu sendiri. Nah, ini semua bumbunya aku masukin ke dalam blender, lalu kemudian aku blend aja. Dan ini tuh bakalan aku lumurin ke seluruh ikannya, nggak tuh. Mari kita lanjut. Nah, jadi ini bumbunya semua udah aku blender. Nah, sekarang mari kita campurkan ke ikannya. Masya Allah, ini itu ikannya seger banget dan juga banyak banget, Mami. Ini tuh nggak akan habis untuk kita. Jadi ini tuh ikannya bisa untuk 2 hari. Tadi itu harga ikannya ini lumayan mahal ya, Mami. Kalau aku nggak salah sekitar 48.000. Awalnya aku tuh salah pesan, Mams. Aku pengen pesannya setengah kilo, tapi malah aku pencetnya itu tulisannya 1 kilo. Jadilah beliau anterin 1 kilo. Tapi karena memang beliau udah anterin ke rumah, nggak mungkin kan aku tolak setengah kilonya lagi. Atau memang kesalahannya ada di aku pesannya ternyata aku ngetiknya 1 kilo bukannya setengah kilo. Jadi ya udah, ini juga nggak akan mubazir karena sekalian aku kasih bumbu yang banyak. Jadi sekarang langsung aku pindahin ke tempat ya, Mami. Nah, ini tuh bakal aku masukin ke kulkas. Lihat deh, bumbunya tuh sampai tumpeh-tumpeh banyak banget gitu. Nah, sekarang itu ikannya udah aku masukin ke dalam kulkas supaya bumbunya itu lebih meresap lagi ya, Mami. Sambil nunggu ikannya itu meresap, di sini aku nyiangin cabai, bawang dan juga tomat karena di sini aku bakal bikin sambal. Pokoknya kalau udah masak ikan yang enak, terus udah makan pakai ikan, ada ikan asinnya, kalau nggak ada sambal ya nggak nikmat dong ya, nggak, Mams, ya dong. Nah, jadi di sini tuh aku langsung bikin sambal gercep gitu ya, pokoknya semua serba gerak cepat. Nah, ini supaya lebih cepat aku blender aja sambalnya, Mams. Ya karena kalau kita ngulek bakal lama ya, sementara ini tuh udah agak siang jadi aku udah lapar. Nah, setelah dimasukin tuh ke dalam blender, aku tambahin minyak bekas, Mami. Jadi minyaknya itu baru minyak sekali pakai kok ya, Mams, karena sayang kan baru sekali pakai kalau dibuang. Jadi minyak bekasnya itu aku simpen dan ini tuh aku pakai untuk menggoreng cabai nanti. Nah, ini alhamdulillah udah selesai aku ngeblender cabainya, tapi sekarang aku mau menggoreng-goreng dulu. Jadi sebelum menggoreng cabai, aku mau ngegoreng ikan dan juga ikan asinnya dulu ya, Mams. Oh iya, dari tadi aku ngobrol, aku sampai lupa nanyain gimana kabar Mami semua. Semoga Mami semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berlimpah rezekinya ya, Mami. Amin. Nah, ini aku langsung ya, Mams, ngegoreng ikannya dan juga ikan asinnya. Tapi sebelum ikan asin, di sini aku ngegoreng ikannya dulu. Jadi ikan ini tuh besar-besar banget ya, Mami. Aku kira ikannya tuh yang agak kecil-kecil. Kalau ikan mujair sebenarnya aku tuh lebih suka yang agak kecil-kecil, tapi ternyata yang ada di beliau itu cuma ikan besar. Kayak gitulah resikonya kalau kita itu pesan COD ya, Mami. Kalau misalnya kita datang ke tukang sayur langsung kan kita bisa milih ikannya kan. Tapi kalau udah dianterin ke rumah kan kita nggak bisa milih gitu ikannya. Ya itulah kelemahannya ya. Tapi karena memang mama mager untuk keluar rumah, apalagi gendol-gendol anak, bawa anak 2 tanpa suami, cuma beli sayur, rasanya kan males ya, Mams. Jadi ya udah, aku terima apa adanya aja deh yang dibawain sama abangnya. Nah, ini setelah selesai ikannya udah mateng, Masya Allah tabarakallah. Di sini aku mau menggoreng ikan asin, Mami. Karena ini ikannya udah enak banget, ikan mujairnya udah pakai bumbu yang banyak, udah mantep, udah digoreng kering ya kan. Nah, di sini lanjut aku mau menggoreng ikan asin. Inilah yang bikin makanan aku tambah nikmat ya kan, Mami. Bener nggak? Siapa nih yang sama kayak aku? Pokoknya kalau makan apapun harus ada ikan asin. Ikan asin tuh menu yang paling endol ya kan, Mams. Pokoknya rasanya entah kenapa makan pakai telur dadar aja pun atau pakai sambal aja pun, kalau udah ada ikan asinnya rasanya udah enak, guys. Begitulah ya kalau pecinta ikan asin, pokoknya makan pakai ikan asin sama sambal aja udah mantap. Mari kita lanjut. Nah, ini ikan asin aku udah mau matang aja, Masya Allah tabarakallah. Jadi langsung aku angkat. Begitu aku lihat ini sambil ngerekodnya juga aku udah pengen lagi aja makan ikan asin. Dan kemungkinan besar besok aku bakal masak ikan asin lagi, karena aku kebayang-bayang nih, Mami, sama enaknya ikan asin, terus pakai ikan mujair, terus pakai sambal. Kayaknya besok aku bakal masak ini lagi deh.
Nah ini langsung aja ya mami, nggak pakai babi bu, jadi supaya cepet aku langsung panasin minyak untuk menggoreng sambalnya. Nah seperti biasa untuk sambalnya bumbunya juga super simple banget, aku cuma pakai garam, kemudian aku pakaiin masako dan juga aku pakaiin kaldu jamur. Nggak tahu kenapa ya mami, sejak aku coba masak cabai pakai kaldu jamur rasanya mantap banget mami, agak beda gitu ya daripada biasanya. Nggak tahu kenapa rasanya ada gurih-gurihnya gitu loh mams, beda deh. Mami-mami udah ada yang pernah coba belum ngegoreng sambal pakai kaldu jamur? Kalau belum, cobain deh mams, rasanya pasti enak. Terus kalau udah nyoba, komen di bawah ya. Nah ini dia alhamdulillah masakan aku udah mateng mami, masya Allah tabarakallah. Mari kita makan. Kelar makan di sini aku lanjut untuk jemur baju mams. Nah di sini tuh aku mau ngangkatin baju dulu ya mami. Tapi begitu aku jemur baju, ternyata aku kedatangan tamu. Banyak rezeki ya nak ya. Nah, ibu punya sepeda bekas gak? Nggak ada sayang. Buat siapa? Buat aku. Nggak ada nak. Iya. Ya, makasih ya, Bu. Iya, hati-hati ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah tabarakallah mami, anak ini tuh rajin banget jualan. Jadi hampir setiap hari dia selalu datang ke rumah aku untuk nawarin gorengan. Rasanya Masya Allah takjub gitu ya mami, lihat anak-anak sekecil ini udah rajin banget jualan. Nah biasanya sekalipun aku nggak pengen gorengannya, aku selalu beli ya mami. Walaupun itu nggak aku makan, biasanya aku beli, nanti kemudian aku bagi-bagikan ke security. Ya tapi kalau aku lagi pengen ya aku makan juga sih. Cuma ya gitulah, walaupun aku nggak pengen, aku selalu berusaha untuk beli kalau memang ada uang untuk belinya. Nggak tahu kenapa ya mami, rasanya sedih aja gitu kalau ngeliat anak sekecil itu udah jualan. Masya Allah, semoga nanti kedepannya dia jadi anak yang sukses ya mams. Dan dia tuh nanyain katanya ada sepeda bekas nggak, tapi memang aku nggak punya mami, jadi aku bilang nggak ada. Semoga nanti ada rezekinya untuk beliin dia sepeda ya, amin, doain ya mams. Nggak berasa kita hampir sampai aja di akhir video. Kurang dan lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.